Salam suksma Angling Dharma. Selamat sore kepada semua para sinar, para abdi, para utusan ratu, para pengiring, para pelayan, para pengayah, sekaligus para ksatria, penyebar ajaran Dharma, pelindung Dharma, penegak Dharma, sekaligus pembela Dharma. Dimanapun kalian berada, sore ini menjelang petang, Guru Ratu ada di pesanggrahan, selalu berdoa kepada semua para sinar, khususnya dan semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Guru Ratu tidak akan pernah bosan-bosan untuk memberikan tuntunan, pencerahan, khususnya pada umat dan kepada siapapun. Karena Guru Ratu pencerahan kan bukan hanya di LAD saja. Guru Ratu ada punya medsos, FB, dan juga punya grup spiritual FB yang namanya Spiritual Suksma Angling Dharma, yang anggotanya sekitar 1.600 sekian. Jadi Guru Ratu di dalam menjalankan tugas ini tidak pernah mengenal capek, lelah, karena ada halangan kondisi tubuh, mungkin karena kita tidak memungkinkan. Contoh, kita sakit, ya kita sakit memang harus istirahat, harus berobat, tapi bukan berarti menghalangi untuk kita berbuat kebaikan. Minimal kita kan bisalah mengetik, ya selama kita masih ada tenaga, masih sempatkan Guru Ratu untuk mengetik, memberikan wejangan kepada para sinar, termasuk di FB umum maupun di FB spiritual, grup yang Guru Ratu bikin sekitar ya 2 atau 3 tahun yang lalu, namanya Spiritual Suksma, turunnya Spiritual Suksma Angling Dharma dan turunnya Ilmu Suksma Angling Dharma, ada di FB itu. Maka para sinar yang ada punya FB mungkin silakan ke beranda Guru Ratu, di sana ada pencerahan, ada sejarah LAD dan semuanya. Ya, kembali Guru Ratu berpesan kepada semua para sinar, kita harus selalu banyak bersyukur dalam hidup ini. Jangan karena banyak ujian, cobaan yang menimpa hidup kita, kita luruh dalam kesedihan terus, luruh dalam kita rasa terus bersalah, rasa merasa diri sudah tidak berdaya lagi, kita jadi rapuh, hanya kita lupa akan tugas dan kewajiban kita. Bahwa kita dalam hidup ini kan diberikan kesempatan hidup kan untuk menyucikan hidup, mencucikan karma. Kalau kita akhirnya dikit-dikit kita luruh, kita putus asa, apalagi kita ngambul, apalagi atas segala sesuatu yang sudah punya kita yakinin, pegang, entah itu agama, keyakinan, ajaran spiritual, ataupun apapun sikap hidup, prinsip hidup yang benar dan baik, sampai itu kita lepas karena kita merasa tidak sanggup menghadapi segala ujian, apalagi karena merasa sudah belajar, itu keliru besar. Kenapa Guru Ratu bilang keliru besar? Kita namanya manusia yang paling ego, tidak pernah merasa diri kita bersalah di mata Tuhan. Karena apa yang terjadi atas kehidupan kalian hari ini, yang kemarin, yang kan hari esok, yang kedepannya, itu semuanya kan karena perbuatan kita. Sadari itu. Kalau kita percaya bahwa kita hidup punya perbuatan dan baik dan buruk, hanya kita jangan menyalahkan siapapun, kurangi menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan apalagi. Lebih banyak perbaiki diri. Walaupun kita tertatih-tatih dalam hidup karena kita banyak masalah ekonomi, sakit, masalah hidup di sekeliling kita yang mungkin banyak, yang tidak selesai-selesai, mungkin begitu buruk kita, tapi yakinlah kita ada pembersihan. Kita di dalam masih proses namanya pembersihan untuk mengurangi sisa-sisa karma buruk yang selama ini kita bikin, entah itu waktu kehidupan masa lampau atau kehidupan sekarang, kemarin dan sekarang. Kan beliau yang mengatur, yang menentukan apa yang harus kita terima. Makanya kurangi punya jiwa mengatur. Kalau kita masih punya jiwa mengatur, kita akan menderita terus. Jadi kita susah untuk hidup kedepannya lebih baik, karena kita selalu merasa diri itu, kok saya nggak terima, kok saya sudah belajar kok masih begini, kok masih sakit, kok nggak mempan segala apa yang mungkin dikasih petunjuk oleh gurunya. Tidak begitu ya, karena kita jangan mengatur. Karena masalah mujizat itu tidak segampang manusia pikirkan. Karena kita sudah merasa jadi seorang spiritual, ya ketundukan ketaatan ada nggak? Salah satu ketundukan ketaatan kita adalah bisa nggak menerima apapun pemberian Tuhan. Itu salah satu daripada sumber atau syarat-syarat mujizat bisa diberikan. Tapi kalau kita sudah tidak pernah terima, kenapa saya yang
menerima ini, kenapa tidak orang lain? Padahal saya sudah belajar, saya sudah giring ratu, saya sudah meluka, sudah mengintai, sudah jadi jeruk, sudah saya berusaha jadi orang baik, sudah anggota LAD, kenapa saya begini? Itu keliru. Justru kalian harus bersyukur, kalian punya wadah spiritual. Dimana nyari belajar yang paling gampang begini? Coba aku tanya dulu, kalau kalian mau belajar spiritual, bisa ke peseraman, mondok di pondok pesantren, atau mungkin di perguruan kebatinan. Kalian kalau memang tulus, itu karmanya mungkin ya tidak ada masalah. Tapi kita kan di sini kan kita cari jangka panjang. Bahwa kita hidup dalam hidup ini kan selama masih dikasih napas, kita akan terus diuji oleh beliau. Makanya kita jangan pernah surut untuk belajar. Selama kalian punya napas, jangan pernah berpikir kalian tidak ada masalah. Tapi harus kita berpikir yang logis dan punya nalar yang positif juga. Selama kita masih hidup, pasti kita akan selalu juga pernah merasakan akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan penderitaan aja yang kita selalu kita hayati. Karena kita dalam hidup ini kayak sakit misalnya, kita sakit seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi sehat kita sudah lebih daripada itu. Ke guru ratu, biar seorang guru sakit, biasa sakit, ya dokter berobat, minum obat, ya obatilah dengan secara spiritual. Seorang guru aja tidak ada rasa ego, hanya kita membohongi diri sendiri, membohongi orang lain. Saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah susah sakit mati pasti. Jadi apalagi kalian seorang murid yang banyak keterbatasan, mestinya harus banyak belajar, introspeksi diri, banyak mencari ilmu, menggali apa yang sudah diberikan oleh gurunya dan mempraktikkan. Jangan ego yang ditunjukkan misalnya karena merasa diri saya sudah belajar, kenapa kok masih susah, masih banyak penderitaan saya, kok kenapa ilmu semua Angling Dharma nggak mujarab, nggak mujizat. Itu semua kembali kepada kita sendiri. Apakah kita sudah punya jiwa taat, tunduk, sudah punya jiwa bersyukur, sudah jemur melajah. Kalau kita misalnya ada api, kalau kita mau panas kan dekati apinya, di situ kita dapat energi, penyakit kuman-kuman hilang, peredaran darah lancar. Tapi kalau sumber apinya kita jauhi, kalau kedinginan siapa salahkan? Kalian mau hangat tapi kalian tidak mau dekat. Nah, begitu logikanya. Oke, Pak Sinar.